ini tidak ada di dalam original teksnya. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama kali ini teman-teman. Lagi-lagi dia mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan juga anak Tuhan, sebenarnya itu tidak ada di original teks, dan itu sudah ada keterangannya di catatan kaki Bible itu sendiri. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Itu kata Ustadznya sendiri bilang Alkitabnya sudah terkontaminasi, tapi Ustadznya masih quoting aja dari situ. Gimana sih Ustadz? Kutip dari situ. Nah, kenapa Ustadz berani quoting? Karena Ustadz tahu yang mana yang masih original, yang mana sudah tidak. Sombong. Bukan sombong juga sih maksudnya, karena kita tahu, karena kita belajar Ustaz dari bahasa aslinya gitu. Nah, untuk para muslimin yang belum masuk ke Hebrew misalnya, ke bahasa Ibrani atau ke bahasa Yunani atau ke bahasa Latin atau ke bahasa Belanda minimal atau ke bahasa Arameanya sekalipun, saya harap jangan main-main dengan ayat-ayat itu, karena nanti malu sendiri. Sudah mengutip ayat, ternyata ayat itu ayat palsu. Contoh. Ada seseorang yang bilang gini, Yesus itu Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Saya tanyanya gini, ada nggak ayatnya? Ada, saya kutip. Sedap kencang ngomongnya. Dia sebutin ayat, ya kan? Itu dari Matius. Oh yang tadi malam kita ngobrol, Matius. Terus saya dengerin aja. Oke, sudah. Wah, semuanya sudah bilang, orang-orang Kristen itu sudah tepuk tangan. Ada ayatnya, ya kan? Terus saya bilang gini, dengan segala rasa hormat, mohon maaf. Di bawahnya itu, di bawah kitabmu sendiri, ada namanya footnote, ada catatan kaki. Tolong dibaca. Dia baru lihat, oh ternyata kitabku ada footnote, ada side note, ada catatan di pinggir dan ada catatan di kaki. Itu kitab mereka ada sampai detik ini. Bapak Dance masih punya Bible-nya. Jadi Bible itu bukan, Alkitab itu bukan cuma ayat, tapi ada catatan-catatan. Saya bilang ada itu di bawah footnote-nya. Tolong bacakan. Dia kaget dan dia tidak mau baca, Ustaz. Karena catatan kakinya bilang apa? Ayat ini tidak ada di dalam original teksnya. Hanya orang yang mengerti yang boleh quoting, Ustaz. Karena kalau quoting lalu kutip ayat itu lalu tidak tahu, nanti malu sendiri, Ustaz. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ini tuduhan yang tidak berdasar ya, dimana dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini katanya setiap ada ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, katanya itu ada keterangannya, ada catatan kakinya yang menjelaskan ayat tersebut, bahwa ayat tersebut tidak ada di original teks. Teman-teman, dia tidak bisa membuktikan ya catatan kaki yang mana yang dia maksud dan ayat berapa di dalam Matius itu yang menyebut Yesus Tuhan, kemudian ada catatan kaki yang mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam original teks. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya Alkitab LAI, perhatikan teman-teman di dalam
catatan kakinya itu sebenarnya kebanyakan ayat referensi. Itu tidak ada yang namanya catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada di original teks. Inilah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, teman-teman, dan itulah kerjanya Ustadz Kainama. Nah, teman-teman perhatikan gaya para ustadz ini, teman-teman, khususnya para polemikus ya, oknum ustadz yang suka membahas ayat Alkitab. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan atau yang membicarakan Yesus sebagai Tuhan itu palsu. Mereka mengatakannya begitu. Tetapi begitu mereka mengutip ayat-ayat yang membahas Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia, di mana dia sebagai hamba di sana, di mana Yesus lapar di sana, di mana Yesus dikatakan sebagai utusan di sana. Nah, mereka mengatakan bahwa ayat itulah yang asli. Kalau ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai Tuhan itu palsu. Nah, itulah cara mereka untuk mengelabui pendengar mereka, untuk membutakan mata hati yang mendengarkan mereka, supaya pendengarnya tidak bisa melihat kebenaran, diputar balikan. Nah, teman-teman, kita perhatikan bahwa ada dua naskah yang digunakan sebagai dasar terjemahan ya di berbagai bahasa. Yang pertama itu naskah Textus dan Receptus, dan kemudian yang kedua Westcott and Hort. Westcott and Hort ini, teman-teman, naskahnya itu atau teksnya itu lebih pendek daripada naskah Textus dan Receptus itu. Nah, jadi itulah sebabnya kalau teman-teman menemukan di dalam ayat Alkitab ada dalam kurung, itu artinya apa yang tidak ada di naskah Westcott and Hort itu dapat kita lihat di naskah Textus and Receptus. Itulah sebabnya ada dalam kurungnya. Jadi itu, teman-teman ya, tidak ada catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada di original teks. Coba kita lihat contohnya, teman-teman ya. Di dalam Matius misalnya, di mana Yesus sendiri di sana mengaku dia sebagai Tuhan. Di dalam Matius, karena dia menyinggung tadi kitab Matius ya, Injil Matius. Di dalam Matius 12 ayat 8, ini misalnya. Matius 12 ayat 8, di sana dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, di sini Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini konteksnya mengenai murid-muridnya memetik gandum di hari Sabat ya. Nah, kemudian ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu keberatan. Mereka berkata, kenapa murid-muridmu itu memetik gandum pada hari Sabat, sedangkan di dalam hukum Taurat tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, jadi maksud Yesus menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu maksudnya bahwa dirinya lebih tinggi daripada hukum Taurat itu sendiri, lebih besar dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, orang-orang Farisi menganggap Yesus itu membawa ajaran sesat. Mereka lupa bahwa Yesus sebagai anak Allah yang ilahi, dialah yang menciptakan hari Sabat itu. Nah, dialah yang menciptakan hari Sabat itu. Tentu saja yang menciptakan dengan ciptaan itu lebih tinggi. Itulah sebabnya Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sedang menegaskan di sini bahwa dialah yang menciptakan hari Sabat. Kalau misalnya kita lihat
catatan kakinya di Alkitab manapun itu teman-teman, tidak ada keterangan atau tidak ada catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak ada di original teks. Sebenarnya Kainama itu hanya mengarang saja, hanya menuduh, memfitnah sembarangan tanpa ada dasar yang valid. Nah, biasanya sumber-sumber para polemikus Muslim ini teman-teman, khususnya oknum-oknum ustadz dan juga ada beberapa oknum mualaf, sebenarnya sumber-sumber mereka itu ya kitab apokrifa itu yang tidak termasuk dalam kanonisasi, dan juga mereka membaca buku-buku atau mengambil sumbernya dari buku-buku yang penulisnya itu menganut ajaran liberal. Nah, dengan bangganya mereka menyampaikan semua ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab apokrifa itu teman-teman, dan itu yang mereka akui sebagai kitab asli, Injil asli, seperti kitab Barnabas. Nah, mereka mengakui bahwa itulah Injil asli. Mereka tidak baca isinya teman-teman, bahwa ayat-ayat dari Injil Barnabas itu banyak yang bertentangan dengan kitab mereka sendiri. Mereka tidak mau tahu itu. Nah, mereka asal mengklaim aja. Nah, jadi itu upaya mereka teman-teman, itu usaha mereka. Karena sampai sekarang tidak ada seorang pun di dunia ini yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Justru begitu banyak bukti dan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu sudah nyata di dalam sejarah. Sejarah itu tidak pernah berbohong teman-teman. Hanya Ustadz Kainama saja yang berbohong. Sejarah itu tidak bisa ditipu. Nah, justru karena sejarah itu tidak bisa ditipu, kebenaran itu tidak bisa ditipu, itulah upaya mereka untuk melakukan istilahnya memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan. Karena sampai sekarang mereka tidak berhasil membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Marilah kiranya kita tetap kuatkan iman kita, kita belajar dengan benar, baik itu sejarahnya maupun juga ayat-ayatnya, kita harus pahami dengan benar. Karena ayat-ayat Alkitab ini itu tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya, karena sejarahnya itu nyata. Itulah buktinya bahwa Alkitab itu bukanlah kitab dongeng, bukan hanya sekedar tulisan, tetapi itu sudah nyata. Apa yang dituliskan dalam Alkitab itu benar-benar terjadi. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.